Jadi NBO ini ternyata membantu sekali di dalam proses penyembuhan saya. Saya menjalani operasi sampai 5 kali dan yang operasi besarnya 2 kali, operasi sedangnya sisanya. Alhamdulillah hari ini masih dikaruniai kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para jamaah NBO yang masih hadir di sini barangkali. Dan saya kira itu suatu mukjizat untuk saya karena banyak kawan saya mau mengalami sakit yang mirip atau yang sama, ya mereka semua sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya masih dikaruniai kesempatan untuk silaturahmi di dalam majelis ini. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Hadi, saya mau nanya dulu Pak Hadi. Pak Hadi terakhir dinasnya di mana Pak Hadi? Saya Operator mata. saya di Jakarta Eye Center. Oh, Jakarta Eye Center. Sebelumnya Eh, saya mengajar di Fakultas Kedokteran UI. hmm, Sudah itu saya pensiun dari FKUI, saya penuh di Jakarta Eye Center. Masya Allah, baik. Oke, Pak Hadi, kami persilakan Pak Hadi seleluasa mungkin untuk menyampaikan sharingnya. Dan kami insya Allah akan mendengarkan secara seksama Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Lebih banyak saya sebagai pengalaman saya sebagai anggota jamaah Majelis NBO yang saya sampaikan, bukan sebagai seorang profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat satu-satunya yang berhak atas puja dan puji, Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia nikmatnya yang tak akan mampu kita menghitungnya. Khususnya hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, penghulu segala nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabatnya serta pengikutnya dari kalangan baik-baik yang berada di mana saja, yang mengikuti serta melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Pak Hadi bolehkah dinaikin sedikit Pak Hadi posnya agar wajahnya tidak eh, oke dinaikin sedikit saja. Cukup. Oke, baik Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Suatu kebahagiaan serta syukur saya rasakan bahwa kedua kalinya memperoleh undangan dalam forum yang biasanya diisi oleh mereka, para pakar yang memiliki kiprah yang berdampak luas bagi masyarakat, serta dikenal sebagai tokoh di dalam bidangnya. Betapa pendeknya waktu berjalan di dunia yang fana ini, makin menyadarkan saya bahwa pertama kali tampil di acara beranda, saat itu juga menjelang Ramadan, tahun lalu, dan sekarang persis pada bulan Ramadan. Tidak ada kebetulan di dalam kehidupan manusia seperti senantiasa diingatkan oleh Pak Hasanuddin. Semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang selalu wajib kita syukuri. Saya mewakili awam, anggota masyarakat biasa, yang insya Allah dapat berbagi pengalaman sebagai anggota jamaah NBO yang mungkin banyak dialami dalam keseharian oleh Bapak dan Ibu jamaah di sini. Terima kasih atas kepercayaan untuk mengisi acara beranda ini kepada Bung Ibong dan Pak Sanudin. Kesempatan ini saya gunakan untuk berbagi pengalaman beragam manfaat yang saya peroleh sejak mengikuti kegiatan NBO. Kami, suami istri, sekali lagi menyampaikan betapa kami menjadi merasa akrab, meskipun belum pernah bertatap mata dengan antara lain Prof. Suharyadi, Pak Rudi Rajab, Ibu Tati Rajab Mengko yang selalu menyapa lebih dulu, Ibu Susirai, Bunda Om, Ibu Faridah Thoyib, Ibu Lena Hasanuddin, dan banyak lagi. Khusus juga ada tausiah oleh Profesor Nasaruddin Umar dan para ustadz lainnya memperkaya nilai silaturahmi ini. Alhamdulillah, saat nanti sekiranya ada pertanyaan dari para hadirin yang saya tidak mampu menjawabnya, saya akan minta bantuan Pak Hasanuddin kesediaannya untuk membantu menjawabnya nanti. Ramadan 1445 Hijriah, insya Allah kita jalani
dengan kelancaran serta mempunyai ridhonya sampai hari ini. Hiruk-pikuk duniawi yang mendahului tibanya bulan suci, khususnya bagi umat Islam, betapa tibanya Ramadan ini menyadarkan kita bahwa ribuan pola kita selama ini jauh dari akhlak yang seyogyanya menjadi watak manusia, serta lebih khusus lagi bagi mereka yang menampilkan identitas sebagai seorang Muslim. Sebagai awam, mencoba merenungkan makna kehidupan yang telah dijalani dan berandai-andai menempuh sisanya dengan sebaik mungkin. Untuk saya pribadi, merasakan karunia-Nya yang tidak terbilang dapat berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini. Manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hal yang sering kita lupakan adalah masa kehidupan ini ada batasnya. Seperti difirmankan Allah SWT di antaranya dalam surat An-Ankabut ayat nomor 7, "Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un." Artinya kurang lebih tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan tadi pagi kita mendengarkan Pak Hasanuddin menyampaikan hakikat perjalanan hidup manusia, mulai dari tidak berdaya, bayi, di dalam ayat surat Ar-Rum yang ke-54 tadi, Pak Hasanuddin membacakan bagaimana perjalanan kasat mata seorang manusia. Dan ternyata ada berkelindan dengan apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kamu dikembalikan, itu menyadarkan kita bahwa semua tanpa kecuali, apakah dia seorang pemimpin ataukah rakyat biasa, sudah pasti akan mengalami kematian. Ada suatu ungkapan dalam bahasa Sunda mengenai kematian dapat memberikan pemahaman bagi masyarakatnya. Parantos dugi ka pinastina, menyadari bahwa kematian adalah akhir yang pasti terjadi. Beragam kegiatan manusia di dunia ini seyogyanya membawa kita berupaya mengisinya dengan berbagai bekal kebaikan, dengan menjadikannya upaya bercocok tanam dengan tujuan memetik hasil sesuai dengan keyakinan spiritual kita. Tadi pagi kita mendengar uraian dari Pak Hasanuddin bagaimana mengisi kehidupan ini dengan sesuai dengan keyakinan yang kita anut bersama. Ya. Pak Hasanuddin tadi sudah menguraikannya dengan baik sekali. Saya ingin melihat keadaan kenyataan aja, mengamati ingar-bingar politik memantik pertanyaan. Apakah agama menjadi dasar falsafah kehidupan dan kendali, serta memberikan watak bertata nilai luhur, ataukah sekedar menjadi atribut tanpa makna spiritual? Mari kita mengamati dengan kebersihan hati, beragam perilaku masyarakat, dipandang dari sisi akhlak serta tata nilai. Turunnya Al-Quran dimulai dengan kata ikro, bacalah. Para ulama serta cendekiawan memberi pencerahan betapa luasnya makna ikro, yang tidak semata-mata menyangkut kemampuan membaca dan menulis saja. Memahami berbagai fenomena alam juga merupakan bagian dari membaca. Mendalami hal-hal yang tidak kasat mata, seperti ilmu pengetahuan, bagian dari membaca juga. Mendalami hal-hal yang tidak membaca. Dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya lamuna zahirum minal hayati dunya wahum anil akhirati hum gofilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Rasulullah SAW bersabda bahwa misi utamanya di dunia adalah meningkatkan akhlak luhur manusia. Kecerdasan adalah karunia-Nya, given, sudah melekat pada diri seseorang manusia sejak lahir. Membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia, memerlukan upaya yang kuat dan memerlukan perjalanan waktu yang panjang dan tidak lepas dari pengaruh interaksi antar manusia. Terbentuklah sosok yang dinilai oleh sekitarnya. Tadi Pak Hasanuddin juga menyinggung juga, manusia yang paling utama adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, seorang mukmin itu adalah
orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 225 tadi Pak Hasanuddin sudah menyinggung mengenai isinya sebetulnya mengenai budi pekerti. Disinilah kepemimpinan yang didasari integritas serta akhlak mulia menjadi hal yang sangat penting. Menghayati kesementaraan kehidupan dunia dan menjadikannya untuk memiliki motivasi pengabdian akan dimiliki jika mampu menghayati surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa raib wa inna daru akhirata lahia hayawan lakanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Membanggakan diri dalam keunggulan akal seringkali menjadikan manusia lalai. Ada pepatah Jawa, ojo dumeh, ojo atikang atigung, atikuno, ngono ya ngono ning ya ojo ngono. Mengingatkan untuk menjauhi ketakaburan serta kezaliman serta memperhatikan kepatutan atau etika. Dalam skripsinya, Duratun Nasyah tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga membahas secara luas masalah gofilun yang disebutkan 17 kali dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang lalai, tidak peduli kepada Allah, lingkungannya, maupun dirinya sendiri. Jalan pembuka ke arah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui pintu taubat. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa serta kesalahan yang disadari maupun tidak, hal yang merupakan hijab atau penghalang bagi kita dalam membuka jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah SWT diperlukan dua hal seperti kata Imam Ghazali, ilmu dan ibadah. Ilmu dan mengamal ilmu ini sebagai manusia yang kurang dalam kedua hal tersebut, kita memerlukan seorang membimbing kita, seorang mursyid yang diridhoi Allah SWT. Insya Allah, hijab yang berlapis-lapis dibukakan bertahap dengan ridhonya. Kasyif, dibukanya hijab, adalah hal bukan sesuatu yang begitu saja diperoleh, taken for granted, perlu suatu perjuangan, ijtihad, keikhlasan, serta keteguhan hati dalam keimanan kita. Setiap hari kita berupaya menjadi lebih baik dari sebelumnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menilai apakah upaya kita itu diterima atau tidak. Itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghisapnya. Kunci pembuka jalan ini adalah taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Ketidakberdayaan manusia digambarkan dalam walakini yudilu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Tadi sekiranya Allah berkehendak, maka diberikanlah petunjuknya kepada manusia. Sebaliknya, bila juga salah berkehendak, sesatlah manusia dalam kehidupan dunianya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. Tadi pagi sudah dibacakan dulu oleh Pak Hasanuddin tadi. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdiman ahbatta la walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Juga tadi pagi sudah dibacakan oleh Pak Hasanuddin. Ya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan yang memperoleh petunjuknya. Dan selayaknya kita pandai mensyukurinya. Sehingga dinyatakan dalam ayat, la in syakartum, la azildanatum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Wallahu a'lam. Ini yang sering sekali juga dibacakan oleh Pak Hasanuddin. Jadi saya sudah makin lama, saya yang tadinya tidak tahu apa-apa, jadi belajar dari Pak Hasanuddin, saya bisa mensitir beberapa ayat sebagai orang awam. Ya. Nah, kembali ke dunia nyata,
berakhirnya kegiatan politik, pilpres, dan lainnya, sudah pasti ada yang memperoleh kepuasan, tapi ada juga yang mengalami kekecewaan. Kita sebagai umat apapun yang kita rasakan, seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrohu say'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum, walahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita kalau di dalam suatu keadaan, kita berupaya yang terbaik, tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ingatlah kepada ayat ini. Ya. Fa'asatan, fa'asatakrohu saywa wa ya jadalallahu fihi khairon katsiro. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allah SWT dengan kasih sayangnya memberikan jalan dan menemukan kebenaran hakiki. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadli azim. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kemampuan kita dalam membedakan hal yang hak dan batil itu pun adalah merupakan bentuk dari kasih sayang Allah SWT yang merupakan haknya yang mutlak. Jelas tetap ada persyaratan, yaitu keimanan, ketakwaan. Dan di sanalah seorang insan memperoleh kemampuan furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Tetapi harus diingat bahwa hal yang terjadi itu sesudah kita berupaya dengan ikhtiar yang penuh sebagai proses. Maka akhirnya adalah keputusannya. Innallaha la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tidak bisa kita berleha-leha, kita tetap harus melakukan suatu perjuangan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya Al-Quran, lebih jauh lagi tidaklah membiarkan kebenaran dicapai tanpa ikhtiar. Dia bukan taken for granted, perlu perjuangan, dan tidak akan diperoleh tanpa upaya yang dibarengi kesungguhan dan keuletan. Surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi menjelaskan bagaimana nasib suatu kaum ditentukan oleh mereka sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan yang menentukan hasil yang dalam ungkapan barat sering disampaikan sebagai the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Manusia memang meyakini sedang berjuang untuk kebenaran, setelah upaya yang dijalankan seluruh kemampuan dan hasilnya tidak seperti diharapkan kembali, bisa dengan menghayati ayat-ayat yang dibacakan di atas. Dalam surat Al-Kahfi, kita dapat menjumpai kisah perjumpaan, interaksi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam yang menggambarkan tidak mudahnya memahami hakikat suatu peristiwa. Kisah ini beraura sufistik, membawa kita untuk tetap istiqomah dalam perjuangan menemukan kebenaran yang hakiki. Seperti di atas, perlunya perjuangan dalam membuka hijab sehingga kita kasyif. Walau alam. Renungan singkat ini lebih bertujuan mengajak kita semua untuk melakukan mawas diri dan benar-benar menyambut bulan mulia Ramadan ini menjadi suatu ibadah lengkap serta menyeluruh, baik vertikal maupun horizontal. Saatnya menyadari serta mohon ampunan Allah SWT, serta dalam sisi muamalah memperbaiki diri dalam berbagai kekeliruan maupun kesalahan yang menyebabkan dirinya jauh dari sosok yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai manusia utama. Sosok ketenaran Rasulullah SAW disimpulkan sebagai sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik,
orang yang jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, orang yang pandai atau cerdas, tablik, dia menyampaikan semua yang diketahuinya untuk masyarakat banyak demi kebaikan, dilengkapi lagi dalam pandangan manajerial, mampu serta berlapang dada mendengar pendapat orang lain. Tanpa ada maksud ria atau ujub tercebur di hati, saya ingin menunjukkan, betapa personal menunjukkan hal-hal yang terbaik dalam perjuangan kita, asal kita juga pandai-pandai menemukan cara untuk memperolehnya. Perjuangan istihad mencakup pencarian ilmu dan upaya mencapaikannya bagi lebih banyak orang di sekitar kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda pada saat kita dipanggil, Allah SWT ada 3 hal yang bermanfaat sebagai jejak perbuatan kita. Hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakan kepadanya. Ilmu yang diamalkan, sedekah jariah, ketemu soleh, insya Allah kegiatan silaturahim kita dalam majelis NBU ini memiliki nilai ini. Sebagai penutup di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ikhtiar untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari wajib kita kerjakan dengan kesungguhan dan berpegang kepada pemahaman lebih dalam makna ayat yang dibacakan pada awal bahasan ini, surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekali lagi, jika dalam pemaparan hari ini ada hal yang tidak berkenan maupun keliru, itu semata-mata kesalahan saya pribadi. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Quran surat surat ayat 29. Sekiranya ada seberkas kebenaran, insya Allah itu datangnya dari Allah SWT. Kalau alam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntunkan kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Alhamdulillah, kesempatan berbagi dalam acara beranda dapat berlangsung di bulan Ramadan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari paparan saya. Segala puji bagi Allah semesta alam. Aku lukali hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, sekali lagi itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah SWT membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wa hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.